Demikian juga terkait dengan kasus-kasus yang 3 tadi merupakan juga kasus yang bisa lintas batas, artinya menjadi transnational crime karena manakala dilakukan antar wilayah batas. Oleh karena itu saya sebagai salah satu lembaga, Polri sebagai salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini, melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan itu bisa dilakukan oleh semua saja, karena ini menjadi satu musuh bersama kita yang menjadi satu kejahatan yang extraordinary crime. Jadi pencegahan itu tidak hanya terbatas pada aparat penegak hukum, tetapi seluruh kementerian, seluruh rakyat Indonesia, seluruh komunitas yang ada di Indonesia, termasuk dari sampai yang terkecil adalah bagaimana di lingkungan keluarga itu bisa mendidik budaya-budaya anti korupsi, mulai dari yang terkecil sampai karakter yang harus dibentuk untuk bisa membentuk generasi-generasi yang Anda datang itu untuk sadar anti korupsi. Pencegahan itu di samping komunitas itu juga ada yang bisa dilakukan di dunia pendidikan, mulai dari tingkat level yang paling rendah, apa itu istilahnya PAUD, sampai SD, SMP dan seterusnya. Melalui dunia pendidikan juga perlu ini dilakukan upaya-upaya sosialisasi dan pencegahan anti korupsi. Kemudian di pencegahan yang sebenarnya ada di lingkungan masyarakat dan juga di kementerian lembaga, karena memang termasuk di legislatif, di eksekutif, termasuk juga di yudikatif, hampir semua, termasuk juga di TNI Polri. Nah, hampir semua elemen tidak terbatas pada birokrasi saja, hampir semuanya bisa terkena virus korupsi ini. Oleh karena itu pencegahan itu perlu dilakukan. Pencegahan itu bisa dilakukan ada 2 hal memang. Kalau kemarin dikatakan bahwa penyebab korupsi itu ada 2, karena ada sistem yang memberikan peluang-peluang untuk korupsi, tetapi juga karena ada manusia, disebabkan oleh manusianya, orangnya. Nah, orangnya itu bisa disebabkan karena memang kebutuhan ini biasanya yang dilakukan oleh pada level bawah seperti pungli dan lain sebagainya di jalanan, dan biasanya itu juga cukup banyak. Nah, itu yang karena itu pembenahannya itu ya harus ada penegakan hukum juga ada, tetapi pembenahan sistem juga ada. Nah, kemudian yang lebih berbahaya itu adalah yang terkait dengan masalah korupsi karena keserakahan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pejabat yang punya kekuasaan, punya kewenangan seperti Kapolri ini, dan juga punya kekuasaan kewenangan. Ini kalau tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan, tidak ada transparansi, ya bisa mengarah kepada korupsi. Nah, kalau yang seperti ini ya mau tidak mau harus dilakukan penegakan. Nah, tetapi yang by sistem tadi, karena sistemnya itu memberikan peluang terhadap tindak pidana korupsi, itu yang harus dilakukan pembenahan terhadap sistemnya, sehingga tidak cukup kasus per kasus, tetapi sistemnya. Kalau di satu tempat itu banyak terjadi korupsi, barangkali sistemnya harus dilakukan penelitian untuk bisa dilakukan pencegahan. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana komitmen kita untuk mencegah pemberantasan korupsi. Baik, ini perlu ditanamkan, perlu semua pihak ini bisa dilakukan gerakan yang sifatnya masif, sehingga mungkin ada gerakan-gerakan nasional yang harus diprogramkan untuk bisa melakukan upaya-upaya ini secara lebih komprehensif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kerjasama aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini juga tentu harus dilakukan ada kerjasama baik antara Polri, antara Kejaksaan dan juga KPK.
Kita kalau nggak kerjasama sama pihak JPU, begitu JPU-nya berbeda persepsi sudah selesai. Manik bola balik bisa sampai 10 kali, nggak bisa maju. Nah, oleh karena itu perlu ada kesamaan persepsi, ada koordinasi, ada kerjasama. Demikian juga dengan KPK. Kenapa kita harus kerjasama dengan KPK? Karena masing-masing lembaga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. KPK punya kelebihan di bidang kewenangan, Polri punya kelebihan di bidang sumber daya manusia. Sehingga kalau misalnya KPK melakukan penindakan di daerah, perlu kekuatan, ya kita backup. Perlu tempat untuk lakukan pemeriksaan, kita backup. Nah, ini yang sebetulnya efektif untuk bisa kita lakukan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi terus terang saja, ini tadi kan judulnya kemunduran pemberantasan korupsi, aib bagi penegak hukum. Nah, yang dimaksud kemunduran itu yang mana? Gitu. Yang mana? Karena saya katakan tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana narkoba. Hampir masif semua ada. Apa diukur yang diukur yang ditangkap tahun lalu 1000, sekarang 800 misalnya, itu merupakan kemunduran? Belum tentu. Jadi harus ada ukurannya. Nah, kemarin ada komentar koruptor diberikan revisi, ini kemunduran bagi tindak pidana pemberantasan korupsi. Yang seperti itu juga tentu. Oleh karena itu harus ada dirumuskan kriteria keberhasilan di dalam pemberantasan korupsi itu apa? Karena kan tadi saya katakan kalau hanya diukur dari orang yang ditangkap, kasus yang ditangani, semakin aparat penegak hukum aktif, semakin banyak kasus yang bisa diungkap. Semakin dia melambat penegakan hukumnya, berarti semakin sedikit orang yang ditahan misalnya. Nah, tetapi bukan berarti korupsi di masyarakat ini berkurang, tidak. Nah, oleh karena itu perlu juga dirumuskan apa kriteria keberhasilan penegakan korupsi. Bagaimana pencegahan ini bisa berhasil, bagaimana penegakan hukumnya itu juga bisa berhasil. Perlu ini duduk bersama untuk bisa merumuskan kriteria keberhasilan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga ukuran kemunduran ini bisa dilakukan secara lebih jelas dan tegas. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Karena nanti saya mohon maaf saya meninggalkan tempat ini. Kalau diskusi nanti dilanjutkan dengan Pak Kabar Eskrim. Pak Kabar Eskrim, silakan berdiri. Mungkin banyak yang belum kenal. Jadi jarang muncul di media, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu, dan sehingga nanti yang mewakili saya dalam diskusi dibantu oleh Pak Yagus, Direktur Tindak Pidana Korupsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketua Umum NCC. Terima kasih Pak Kapolri. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kirinya. Silakan Pak Kapolri meninggalkan ruangan. Nanti selesai Pak Kapolri jadi Kapolri. Amin ya, amin. Amin doain. Saya lanjut ya. Nah, refleksi daripada penegakan hukum tadi yang saya sampaikan, yang namanya narkoba dari waktu ke waktu terus berubah. Teknologi perubahannya pun naik dari waktu ke waktu. Contoh dulu tidak ada yang narkoba jenisnya itu kertas. Sekarang ada jenisnya kertas. Dan bahkan sekarang narkoba itu ada yang jenisnya hanya berdasarkan house music, yang baru dilansir sekarang. Itu hanya house music. Bagaimana para pemberantasannya itu?
Tapi kita karena tema kita pada hari ini khusus korupsi, saya ingin mengkhususkan kepada korupsi, Bapak Ibu sekalian. Kemarin di dalam KNPK kita menggarisbawahi bahwa namanya pemberantasan korupsi harus kita mulai dari hulu. Jangan kita selalu mulai dari hilir. Yang ada sekarang tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, kita mau melihat pemberantasan korupsi ini dari jumlah penangkapan atau dari kualitas. Karena perlu kita sepakati dulu bahwa pengguna anggaran, satker pengguna anggaran, kalau dia tidak melakukan kinerja dalam hal melakukan tender, tidak dalam hal melakukan verifikasi, membiarkan anggaran itu menjadi siapapun, itu adalah korupsi. Karena yang tadinya harusnya bermanfaat tidak bisa bermanfaat karena dana itu nganggur. Nah, sekarang kita mau kategorikan orang yang mau menggunakan anggaran ini kemudian ada penyimpangan administrasi, ini mau kita kategorikan, mau kita basmi orang-orangnya, atau orang yang takut mengambil keputusan yang secara quote unquote juga melakukan tindak pidana korupsi. Kita mau bahas yang mana kita? Kalau menurut saya, banyaknya anggaran yang tidak terserap sampai sekarang ada sekitar 65%, ini juga bagian dari korupsi ya. Kemarin juga sudah disepakati dalam KNPK dari pandangan-pandangan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa kepala daerah atau satker pengguna anggaran yang tidak melakukan kinerja dalam hal melakukan penyerapan anggaran, ini juga bagian daripada tindak pidana korupsi yang harus kita berantas juga. Karena kalau tidak ada pembangunan, berarti tidak ada pembangunan infrastruktur, tidak ada pembangunan masyarakat dan lain sebagainya. Itu dia. Yang kedua, mengenai tindak pidana korupsi ini tentu juga ada PPNS yang berkaitan nanti dengan dalam hal ini adalah PPNS dalam hal PPATK, penyelidikan analisis transaksi keuangan. Ini yang harus dilihat, transaksi keuangan ini. Juga jangan sampai transaksi keuangan ini, PPATK ini juga menghambat investasi dari para investor, para pedagang untuk melakukan investasi. Contoh sekarang kan kita kalau mau transfer uang 100 juta ke atas harus lapor sumber dan lain sebagainya. Yang istilah orang itu, orang perbankan namanya KYC, Know Your Customer. Itu semua harus didata. Nah ini mungkin saya ambil satu saran, bagaimana proses iktp yang harusnya itu sudah online, tapi kan kenyataannya tidak aja sekarang. Kemudian bagaimana sektor pajak kita, bagaimana sektor pajak dan teks ini bisa menjadi penghasilan negara dalam bentuk devisa untuk biaya-biaya pembangunan dan sebagainya. Jadi kalau poin yang saya mau ambil dalam hal pemberantasan korupsi dan lain sebagainya ini, terakhir saya mau ambil dalam hal, karena ini ada PPATK tadi sudah sampaikan, dalam kedua yaitu dalam hal Bareskrim. Dalam hal Bareskrim ini setiap tahun kita selalu mempunyai hajatan yang namanya ASAP, yang namanya illegal logging. Ini yang setiap tahun dan selalu berulang tahun di bulan Juli, Agustus, September sampai dengan Oktober, November. Dan tiap tahun juga tidak pernah terselesaikan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ada juga kejahatan korupsi yang dampaknya itu langsung pada saat dia korupsi langsung berdampak. Ada yang kejahatan korupsi itu dia lakukan tapi dampaknya 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Nah ini harus kita juga garis bawahi, kejahatan dalam hal lingkungan ini. Merugikan keuangan negara nggak? Merugikan kalau menurut saya. Karena pemerintah harus beli masker, harus biaya BPJS harus nambah lagi, dan lain sebagainya. Tapi ini selalu berulang tahun di daerah Kalimantan Barat, di daerah Sumatera, selalu ini kejadian. Nah mungkin di dalam hal inilah refleksi kita akhir tahun ini, bagaimana untuk tahun depan tidak ada lagi masalah asap. Tentu kita harus urut ini, masalah perizinannya dan sebagainya, bagaimana tidak ada lagi. Pokoknya nanti bulan September tahun depan 2016 tidak ada asap. Tidak ada lagi masalah asap yang membuat Bapak Presiden harus berkunjung ke Kalimantan, harus berkunjung ke Sumatera berkali-kali. Sekarang bagaimana izin dan lain sebagainya itu yang tidak benar, tutup dan sebagainya. Yang kedua, masalah korupsi ini tentu perlunya ada PPATK dan penyelesaiannya dari hulu. Jangan kita anggap ini penyelesaiannya dari hilir. Kita mulai dari hulu.
kerjasama antara penegak hukum, Pak KPK, kemudian polisi, jaksa, dan perangkat lainnya, ada PPATK, ada PPNS, ini harus berkesinambungan dan terus menerus, supaya tidak ada lagi yang tadi disampaikan oleh Pak Polri, bolak-balik perkara yang sampai dengan beberapa kali bolak-balik perkara. Bolak-balik perkara ini karena tidak adanya koordinasi. Koordinasi bisa jalan satu, buat program kesadaran hukum itu sama-sama, supaya itu bisa menjadi pegangan kita masing-masing. Yang kedua, ego daripada institusionalnya itu bisa dikendorkan. Fungsi kami dari Komisi 3 DPR RI selalu mengajak, contoh dalam program-program PPATK pasti ada program sadar hukum. Dalam hal Polri ada program sadar hukum. Dari Kementerian Hukum dan HAM ada Direktorat Jenderal Imigrasi ini, Pak Yurot, juga ada program sadar hukum. Bagaimana program sadar hukum ini dikeroyok satu provinsi, jadikan satu percontohan provinsi ini adalah sadar hukum yang kita buat penyelesaiannya dari dulu. Nah, 3 hal ini saja saya sumbang saran dalam kesempatan untuk melihat kemunduran pemberantasan korupsi dalam tema pada siang hari ini. Mudah-mudahan sumbang saran ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Adis, paparannya luar biasa, dan juga tangan tuh buat Kapolri, Barreskrim Polda akan nanti untuk penanggulangan korupsi yang kita saat ini menjadi perjuangan kita bersama. Untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung ke Pak Anang. Jadi ini keberhasilan Pak Agus itu menodong saya dari kursi depan sana ke kursi ini. Keberhasilan Pak Agus itu memang, ini memang kemajuan ya. Jadi terima kasih. Jadi dalam rangka kebijakan penegakan hukum ini, kita tidak bisa memandang hanya satu sisi saja. Ada 3 sisi kebijakan penegakan hukum, khususnya masalah korupsi. Yang pertama, tadi juga disampaikan oleh Pak Kapolri, adalah prevention without punishment, pencegahan. Jadi pencegahan itu hal yang penting untuk kita lakukan secara bersama-sama. Yang kedua, law application, penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini saya kira negara yang sudah mengeluarkan sumber dayanya dalam rangka penegakan hukum. Bayangkan ada 3 institusi besar yang melakukan penegakan hukum korupsi. Ya. Tidak cukup 1, 3. Ini satu-satunya negara yang extraordinary, negara yang ada 3 lembaga yang menangani masalah korupsi, yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Semuanya mengambil langkah. Kurang apa usaha bangsa ini, ya kan? 3 lembaga besar menangani kasus korupsi. Tapi kalau penegakan hukum saja tanpa pencegahan, itu juga tidak mujarab. Oleh karena itu harus bersama-sama, penegak hukum ya, pencegahannya ya. Yang ketiga itu adalah view of the society, pandangan masyarakat tentang korupsi itu kayak apa. Meskipun penegak hukumnya getol, merasa sukses, tapi kalau pandangan masyarakat, oh enggak nih, itu bukan, ya kan? Berbeda akhirnya. Oleh karena itu 3 hal ini harus digarap bersama-sama. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap korupsi yang tadi saya sampaikan. Success story penanganan korupsi itu kayak apa? Yang tadi ditanyakan oleh Pak Kapolri. Kriterianya apa? Kalau kita hanya penegakan hukum saja, maka itu bisa pincang, bisa salah, bisa kita menebang
pohon. Ambruk itu pohon itu. Kalau kita hanya law implication, siapapun bisa ambruk. Ini perasaannya. Jadi penegak hukum juga tidak boleh meninggalkan bagaimana pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat ini yang harus kita bangun. Nah, sekarang saya masuk pada khusus mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman kita dari KPK, dari Kejaksaan, dan Polri. Khusus untuk Polri, maka menurut data kita, success story kita di atas 90% dari target yang diberikan oleh pemerintah berupa anggaran, ya kan? Itu 90%. Bahkan tahun 2013 ini 106% melebihi target dari yang diberikan dan bisa dimasukkan ke kas negara itu 960 miliar. Kemudian tahun 2014 itu kita 200% dari target keuangan yang diberikan oleh negara. 200%, pakai banget ini. Dengan keuangan negara yang bisa diberikan itu yang dia di 1,1 triliun. Tahun 2015 itu 91,9%. Jadi dari segi angka itu sangat gaya ya, Bareskrim dalam menangani masalah korupsi. Tapi no implication itu ya, kita gaya. Tapi bagaimana pandangan masyarakat? Mesti merasa belum, ya, karena 3 hal ini harus digarap bersama-sama. Indikatornya harus sama antara penyelenggaranya dan masyarakat untuk membangun success story dalam rangka pemberantasan korupsi. Ini bagian-bagian yang penting yang kedua. Kemudian Polri juga tidak bisa berdiri sendiri sebagai penyidik terus bisa kayak superbody, karena kasus korupsi itu modusnya bermacam-macam, dikenal dengan extraordinary crime. Makanya ada lembaga pemerintah membentuk namanya PPATK. Ini teman sejati, karena inilah yang membantu penyidik, tidak hanya penyidik Bareskrim, tidak hanya Kejaksaan, tapi juga KPK. Tak masuk BNN, saya juga waktu menjadi kepala BNN sangat dibantu dalam hal kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Karena masalah korupsi ini juga menyangkut bagaimana hasil korupsi itu ditempatkan. Dan itu yang paling tahu adalah PPATK. Nah, oleh karena itu perlu kerjasama yang erat. Kemudian kita juga perlu kerjasama dengan BPK sebagai auditor investigatif. Jadi kita juga tidak bisa memutuskan besaran kerugian negara, karena kerugian negara itu salah satu yang disyaratkan dalam tindak pidana korupsi. Tergantung orang lain. Artinya penegak hukum, penyidik juga tidak bisa berdiri sendiri, harus saling bahu-membahu dalam rangka menuntaskan kasus korupsi. Apalagi ada 3 lembaga besar yang menyidik, ada 2 lembaga besar yang menuntut. Oleh karena itu perlu koordinasi yang erat supaya kasusnya tidak bolak-balik. Dan ini perlu dirumuskan bagaimana koordinasi ini. Tapi kita setiap saat juga melakukan langkah-langkah kebersamaan dan peningkatan kemampuan bersama antara 3 instansi. Penyidik dibantu oleh PPATK dan BPK itu setiap tahun, entah itu 4 atau 5 kali dilakukan secara bergantian. Pak Agus ini yang paling sering jadi narasumber ketemu saya. Nah, ini bagian-bagian penting yang perlu kita cermati dalam rangka untuk memberantas masalah korupsi. Sekali lagi,
masalah korupsi ini perlu kebersamaan, perlu standar keberhasilan yang jelas sehingga dan view of society itu bisa menjadi satu, sehingga kita dalam memandang kasus korupsi itu bisa satu. Kalau memang nggak berhasil, ya memang kriteria bertiganya begini kok. Nah, inilah hal penting yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin menjelaskan sedikit dulu mengenai peran PPATK sebagai intelijen keuangan. Jadi dengan adanya PPATK sejak tahun 2002, apalagi sekarang dengan Undang-Undang Nomor 8 2010, maka criminal justice system itu menjadi lebih lengkap dan dalam proses penegakan hukum menggunakan juga data-data intelijen. Ya kalau dulu tidak ada menggunakan data intelijen, sekarang menggunakan data intelijen keuangan yang disediakan oleh PPATK. Sehingga harus ada kerjasama yang berurutan dan yang baik. Kalau PPATK sudah capek-capek dan sudah mengeluarkan banyak biaya, tenaga, pikiran, tentu disampaikan kepada Polri, kepada KPK, kepada Kejaksaan, ya mesti ditindaklanjuti oleh proses penyidikan, kemudian penuntutan dan nanti oleh hakim. Tidak cukup sampai di situ, nanti juga harus kalau dihukum maka juga lapas juga harus bekerja dengan baik. Jangan sampai orang yang dihukum bisa keluar seenaknya. Nah, terutama adalah untuk kejahatan tadi selalu disebut extraordinary crime. Saya dalam hal ini akan menyoroti korupsi saja dulu. Korupsi itu adalah kejahatan merah putih dilakukan oleh orang-orang yang pintar dan biasanya organized, jadi sistemik ya, korupsi dalam jumlah besar ya. Kemudian ada kecenderungan sudah bersifat transnasional karena menyimpan uangnya juga tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Dengan adanya PPATK, maka sekarang ini kecenderungan penegakan hukum itu tidak lagi hanya penuntutan tindak pidana asal korupsinya saja, tetapi sekarang kumulatif dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi selalu sekarang untuk korupsi itu dituntut dengan 2 tindak pidana. Tindak pidana korupsi menyeret pejabat, kalau suap adalah yang memberi suap dan yang menerima suap, dan juga orang-orang yang menerima uang-uang ilegal itu dengan tindak pidana pencucian uang. Pasal 3, pasal 4, pasal 5. Pelaku aktif, pelaku yang membantu, pelaku pasif, semuanya bisa dituntut pidana. Dengan cara apa? Dengan follow the money. Kalau polisi dengan kewenangan yang melakukan follow the suspect, pada proses penyelidikan polisi belum bisa masuk ke rekening bank. Tapi PPATK bisa masuk ke rekening bank karena di undang-undangnya dikecualikan dari undang-undang kerahasiaan bank maupun dari kode etik. Lalu nanti dalam proses penyelidikan diserahkan kepada polisian melakukan verifikasi dan penyidikan. Pada waktu tahap penyidikan itu polisi sudah boleh masuk membuka rekening bank sendiri dengan izin ketua OJK. Nah, kemudian dengan penerapan kumulatif tuntutan tidak pidana asal dan TPPU yang diinginkan oleh pembuat undang-undang oleh DPR adalah bukan hanya koruptor itu dihukum berat, tetapi juga dikembalikan asetnya, aset recovery. Oleh karena itulah di undang-undang TPPU ada suatu pasal yang luar biasa yang terobosan, itu adalah pembuktian terbalik. Dan di dalam undang TPPU ini pihak pelapor penyedia jasa keuangan dalam hal ini misalnya bank diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan transaksi 5 hari kerja. Berarti teman-teman perbankan saya itu sekarang sudah masuk menjadi bagian dari intelijen keuangan. Karena triggernya dari bank, dari teman-teman penyedia pihak pelapor saya. Pihak pelapor saya ada 3 jenis. Penyedia jasa keuangan, mulai dari bank sampai ke pegadaian sampai ke operasi simpan pinjam. Yang kedua penyedia barang dan jasa, properti, penjual properti, marketing properti, dealer motor, dealer mobil, dealer alat berat, toko emas, toko batu akik, toko lukisan, toko barang antik, ya. Kemudian profesi, lawyer, notaris, akuntan publik, akuntan, financial planner, semua menjadi pihak pelapor PPATK. Sehingga sebetulnya kita sudah mempersempit ruang gerak. Jadi kalau dibilang kemunduran, sebetulnya ada kemajuannya besar. Indonesia sekarang ini saya kira kemajuannya besar.
Cuma kita memang harus bekerja sama lebih efektif lagi antar instansi. Yang ketiga adalah pencegahan. PPATK pencegahannya itu tentu ada peraturan surat edaran Menpan RB bahwa untuk menjadi pejabat eselon 1 atau eselon 2 strategis dimintakan track record keuangan pada PPATK. Ini adalah pencegahan karena rekrutmen itu hal penting. Kalau yang menjadi pejabat itu bermental maling, merampok kampungnya sendiri, maka negeri ini akan runtuh. Jadi sangat krusial adalah mengenai rekrutmen. Sekarang kita menghadapi pilkada. Ini saya akan masuk menukik kepada karena kita menghadapi pilkada sebentar lagi. Dalam pilkada maka itu sangat penting adalah juga di proses rekrutmen. Partai politik dalam hal ini perlu mengusulkan calon-calon yang kredibel, calon-calon yang track recordnya baik. Kemudian KPU Bawaslu juga menyerahkan dengan baik, dan tidak boleh di KPU Bawaslu juga terjadi money politics di situ. Ya. Kemudian masyarakat pemilih juga harus cerdas. Tidak memilih para koruptor, orang yang track recordnya jelek untuk dipilih menjadi kepala-kepala daerah. Karena kepala daerah ini pimpinan bangsa. Satu kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur menjadi satu adalah pimpinan kita semua. Oleh karena itu PPATK sudah bekerja sama dengan KPK, KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri dan Departemen Keuangan untuk melihat ini kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dana kampanye, kemungkinan terjadinya money politik. Dan kita sudah mengindikasikan beberapa ke arah sana. Sudah kita sampaikan ke KPK juga. Kemudian terkait dengan pilkada ini tentu adalah penggunaan APBN dan APBD. Di APBN yang paling terutama yang harus kita perhatikan adalah pajak. Karena pajak ini 74% dari APBN kita, 1.700 triliun dari 2.000 triliun berasal dari pajak. Oleh karena itu wajib pajak, petugas pajak harus kita perhatikan. PPATK punya satgas dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dari LHA yang sudah kita sampaikan, kita berhasil memasukkan 1,3 triliun dari satgas itu. 1,3 triliun sudah masuk pada tahun ini, dan ongoing di satgas ini ada 2,5 triliun lagi yang sedang dalam proses verifikasi. Ini adalah dugaan indikasi penghindaran pajak, ya, dugaan penghindaran pajak. Jadi ini sudah mudah-mudahan segera bisa diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dan segera masuk uangnya. Kemudian untuk pengeluaran yang kita tentu melihat pendidikan, karena budget pendidikan ini besar, budget kesehatan dan bantuan sosial. Ini yang paling banyak dimainkan di daerah juga ini. Untuk markup kesehatan ini bisa mencapai 500%, saudara-saudara. Karena belum ada LPSE, sehingga ini rawan ini untuk kesehatan. Selain kalau pendidikan, biasa markup buku-buku, markup atau penyalahgunaan BOS, ya. Kemudian yang terakhir adalah menyangkut penyalahgunaan wewenang. Ini juga banyak terjadi, khususnya di bidang perizinan terkait tambang, kehutanan, perkebunan. Ini semua carut marut dan harus menjadi perhatian. Oleh karena itulah, kalau bagi saya untuk tahun ini yang kita perlu sama-sama kawal dengan baik adalah proses pilkada serentak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita undangan, saya persilakan 3 termin kita buka. Pertama kita buka untuk termin pertama, sebutkan nama dan dari mana. Kami dari Gerakan Moral Rindu Pejabat Jujur. Gerakan Moral Rindu Pejabat Jujur. Ini sudah kami buat dari tahun 2004, Bapak. Tapi tidak ada yang merespon. Kami sudah mencoba ke sana kemari, tidak ada yang merespon. Artinya berarti kami tetap jalan dengan terseok-seok. Ternyata 2004 sekarang begitu kita amatin banyak sekali korupsi. Pertanyaan adalah bagaimana bapak-bapak ini bisa mensupport gerakan yang sekarang saya ingin gerakan kembali. 1, 2, dari tadi saya mendengar dari bapak-bapak tidak ada kalimat moral yang dibicarakan. Mohon maaf. Karena apa? Korupsi ini kan dasarnya dari moral. Bapak, satu
hal keprihatinan yang sangat kami rasakan sebagai petani adalah kewajibannya membuatkan plasma untuk masyarakat. Sementara itu ada aturan, ada hak rakyat di sana 20% dari luas area yang diusahakan oleh perusahaan itu wajib membangunkan kebun untuk masyarakat. Tetapi ini dilanggar. Nah, pertanyaan saya, ini kan juga korupsi, Pak. Korupsi uang rakyat. Kalau dihitung oleh PPATK, dari sejak dia berdiri dari 5 tahun sampai 32 tahun dan bahkan perpanjangan HGU sekarang terlaksana. Nah, proses perpanjangan HGU ini juga syarat dengan korupsi antara perusahaan dengan pejabat terkait, Pak. Karena kita sudah demo habis-habisan melarang pemerintah untuk melakukan perpanjangan sebelum membuatkan kebun untuk masyarakat, tapi pejabatnya di belakang layar tetap aja berjalan terus, Pak. Akhirnya ya sekarang itu terjadi, khusus di tempat saya di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini terjadi seperti itu, Pak. Di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, itu grupnya Astra, PT WKP yang baru saja melaksanakan perpanjangan HGU per 15 Desember ini. Kita sudah demo bisa-bisa, kita sudah memberikan masukan kepada pemerintah, tapi ternyata ini tetap bisa berjalan. Korupsinya berapa triliun, Pak, di situ. Gitu, Pak. Ya, juga kepada Pak Bareskrim, tolong ini untuk diperhatikan sehingga ini swasta dengan pemerintah yang menindas rakyat ini adalah untuk kejahatan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang akan kami tanyakan, KPK selama ini kan menyita aset dari korupsi, Pak. Nah, apakah pernah diumumkan aset-aset itu? Nah, lalu kapan momennya dikembalikan negara? Nah, mohon dari para narasumber memberikan komentar ya. Terima kasih. Pertama, mengenai gerakan moral. Ini sebenarnya kalau mengenai gerakan moral itu harusnya setiap elemen ini harusnya menjalankan. Bukan hanya kami yang ada di panel di sini. Justru Pak moral itu harus dari pimpinan sehingga menjadi panutan. Siapa panutan kita? Ya semuanya. Kalau di rumah tangga, kepala rumah tangga. Kalau di menteri, ya kalau di kementerian ya menterinya, kan gitu. Sebagai panutannya itu. Terhadap gerakan ini kapan bisa disupport ya? Mungkin harus kerjasama ya. Kalau di tempat, saya rasa di tempat PPATK maupun Kabareskrim dan di DPR kita nggak punya posnya itu tuh. Tapi dalam hal nanti sadar hukum ada di Kementerian Hukum dan HAM. Nanti Kementerian Hukum dan HAM yang bisa menyalurkan bagaimana proses untuk sadar hukum dalam bentuk pembentukan moral. Dan pembentukan moral itu harus dibuat dari jauh-jauh hari, dari SMP, SMA, kuliah. Kalau pendidikan moral itu pada usia-usia yang sudah senja, ya susah dia. Itu tidak akan bisa ampuh dia, karena perlu dilatih. Kayak orang mau buang sampah pada tempatnya, nggak bisa. Kalau sekarang diajarin ke tempat-tempat ini, susah. Tapi harus dimulai dari anak-anak SD, SMP, SMA buang sampah pada tempatnya. Kalau cuci tangan, kalau sebelum makan cuci tangan. Itu harus dari awal pola pendidikan. Makanya disyaratkan dari PPATK Pak Agus, dari Bareskrim, memang harus ada pencegahan. Jangan sampai bos bantuan untuk operasional sekolah dalam hal pendidikan itu di markup atau dicatut dan bahkan tidak ada gitu. Nah, mengenai pasir penajam hak masyarakat plasma, nah ini memang bukan hanya di Kalimantan Timur, Pak, ini Pak, ini di Sumatera juga banyak ini plasma yang tidak diikuti oleh perusahaan. Dan bukan hanya plasma, CSR-nya pun tidak ada 10% itu untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu yang di sekitar pabrik itu tidak menikmati keberadaan itu usaha. Contoh aja sekarang Freeport, apa yang dinikmati oleh masyarakat Papua? Kan itu yang harus kita lihat. Seharusnya kan CSR itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar, berguna bagi masyarakat sekitar. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua, yang terakhir yaitu masalah aset-aset penyitaan, Pak. Nah, kalau aset-aset penyitaan itu, Pak, harus ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah, baru aset itu bisa dikembalikan sebagai bekas negara.
Selama proses itu masih berproses di pengadilan, nggak bisa. Polisi nggak bisa sita, nggak bisa masukkan ke kas negara. KPK bisa, kenapa? Nah, karena satu, KPK antara polisi dan jaksa itu satu atap. Tidak ada bolak-balik perkaranya yang lama. Talk share. Dan rata-rata putusan di KPK itu rata-rata dihukum. Tidak ada yang bebas. Adalah 1-2 yang bebas. Nah, kalau perkara itu bebas, atau dia banding, atau dia kasasi, dia nggak bisa diambil aset ini, diserahkan. Selama proses itu menjadi barang bukti, itu harus. Proses penegakan hukum itu harus ada alat bukti. Harus ada itu dalam 184 KUHP. Nggak bisa main-main. Harus ada. Jadi sehingga, kenapa kok di KPK cepat pengumumannya? Karena media mendukung KPK. Kalau media mendukung polisi, ada juga, ada diumumin. Coba, nah, saya dapat laporan kok dari polisi, aset-aset yang disita dikembalikan ke negara ada. Cuma media tidak memberitakannya secara luas. Paling diberitakannya kecil, jam 23 malam, ya orang udah tidur. Kan itu. Kasih dong di prime time-nya. Jangan dikasih yang malam. Kalau polisi kasih beritanya malam, jam 1 malam. Ya orang udah sambil tidur. Jadi nggak ketahuan, Pak. Sebenarnya ada, Pak. Jaksa juga ada, polisi juga ada penyerahan aset negara. Bukan kan kami dapat laporannya. Ah, cuma kenapa kok tidak terdengar? Ya saya bertanya, kenapa media tidak mau angkat? Kan begitu. Nah, itu kurang lebih, Pak. Saya supaya ini satu termin aja, Pak, jangan lama-lama, karena saya harus ada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus saya selesaikan. Nanti kalau tidak, saya dianggap tidak menyelesaikan KPK, mau ulur-ulur lagi. Pak Ajis ini ketua komisi mau ulur-ulur aja ada. Jadi mau dengan segala hormat ini Pak Anang, Pak Agus, saya harus kembali. Iya, terutama kepada Bapak berdua dan moderator dan rekan-rekan wartawan. Saya mohon diri Pak Yurat, Pak Rik, saya mohon diri karena harus mimpin untuk calon pimpinan KPK. Ya, izin Pak ya. Bentar, 1, 2, ya. Pak Haji, madep sini ya, oke. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Sebagai, ya memang masyarakat lah yang sebetulnya mempunyai negeri ini ya, yang kita harus sama-sama itu menggerakkan masyarakat. Saya sangat mengapresiasi gerakan moral rindu pejabat jujur. Kemudian mengenai sawit, Pak, kalau memang ada korupsi ya Pak ya, ada kesalahan, Bapak melihat korupsi, Bapak bisa melapor. Kemudian lapor itu bisa ke polisi, bisa ke KPK, bisa juga ke saya, ke PPATK, pengaduan masyarakat. Ini hanya tergantung, kalau Bapak lapor ke polisi, Bapak jadi pelapor. Kalau ke saya, laporannya nanti akan jadi laporan intelijen, tidak langsung ditangani penegakan hukum, tetapi akan saya lakukan analisis dulu. Gitu. Boleh pakai surat, boleh juga datang sendiri ke Juanda 35 PPATK, Jalan Juanda nomor 35 Harmoni. Kemudian mengenai dari teman media Parlemen Rakyat Online, justru dengan adanya PPATK ini Pak, dengan adanya undang-undang tidak pidana pencucian uang, maka ketika tahun lalu saya diundang ke Belanda untuk mempresentasikan aset recovery, dan pemerintah Belanda sangat kagum dengan pencapaian aset recovery kita yang meningkat begitu banyak. Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang 8 2010 itu boleh dibilang di KPK nggak ada tuh nyita mobil sampai 100 atau tanah sampai puluhan, nggak ada. Karena pada waktu itu yang ditangani oleh KPK hanya koruptornya, ya, koruptor berarti pejabatnya, atau kalau suap penerima dan pemberi suap. Tetapi dengan tidak pidana pencucian uang, maka semua mobil, motor, jam tangan, cincin, perhiasan, rumah, aset bisa dirampas untuk negara, dikembalikan ke negara. Biasanya suka dijual, dikembalikan ke Direktorat Kekayaan Negara, dan bisa dibeli oleh masyarakat di Direktorat Kekayaan Negara. Lelang Pak ya? Coba? Dilelang Pak ya? Iya, dilelang. Jadi itu bisa Bapak tanya ke DJKM. Di sana ada showroomnya lah, kira-kira kayak gitu. Dan
seperti tadi saya sampaikan, dalam proses persidangan dengan adanya undang TPPU itu hakim diberikan kewenangan ini yang di luar dari konsep hukum acara konvensional, yaitu pembuktian terbalik. Biasanya jaksa yang harus membuktikan, sekarang terdakwa harus membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari harta ilegal. Contoh klasik itu adalah yang dilaksanakan oleh kejaksaan untuk mantan direktur pajak Basim Asifi, ya. Itu dirampas 63 miliar karena dia tidak bisa membuktikan dari mana. Pada waktu itu dia bilang, oh saya sebelum masuk DQ saya itu juru foto amatir, saya jual foto sehingga bisa dapat uang 63 miliar. Pengadilan nggak percaya. Kemudian, oh saya punya usaha di Cina sudah 10 tahun, mana aktanya? Ada. Wah, hakimnya mulai bingung. Oh, katanya kalau 10 tahun mesti ada ini dong, pemeriksaan oleh akuntan. Oh ada. Hakimnya keringetan. Tapi hakimnya lebih pintar. Coba tunjukkan kepada majelis setoran dana pertama transfer ke Cina dan hubungan transaksi antara perusahaan itu mana transaksi banknya. Tidak bisa menunjukkan, sehingga dirampas 63 miliar. Itu contoh, dan yang lain-lain. Setelah itu sebenarnya seluruh perkara korupsi besar dilakukan penuntutan kumulatif dan dilakukan proses pembuktian terbalik di persidangan dan sudah menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung, sudah belasan kasus. Terima kasih. Karena kalau tadi PPATK kita tidak ada nomenklatur untuk membahas ini, jadi kalau itu disuarakan di sini kita tidak bisa jawab secara sesuai dengan keinginan ibu, gitu ya. Ya. Kemudian yang nomor 2 ini kelihatannya bentuknya informasi. Silakan aja Pak, dilaporkan Pak. Bapak bisa milih lapor ke KPK, lapor ke Kejaksaan, lapor ke Polisian. Ada direkturnya di depan Bapak itu, direktur korupsi. Bareskrim Polri, Pak Agus itu. Nah, Bapak bisa bisik-bisik. Nah, silakan. Saya kira itu maunya Bapak kelihatannya tadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kapan umumnya penyitaan uang negara ya? Iya kan? Itu dilakukan di sidang pengadilan. Eksekutornya jaksa. Jadi yang tahu persis itu adalah kejaksaan. Dan yang memutuskan adalah hakim. Yang tadi barusan disampaikan oleh Pak Agus. Jadi kalau Bapak nggak meliput ketika sidang pengadilan tok, Bapak pasti nggak tahu. Kalau hanya lapor polisi, kita hanya dia sekian, kejaksaan sekian. Tapi kalau di pengadilan itu yang putuskan. Dan itu dirampas masuk dalam keuangan negara. Itu kira-kira begitu Pak. Jadi momentumnya kapan? Ketika tok dan dieksekusi oleh kejaksaan sebagai eksekutor putusan hakim. Itu kira-kira begitu Pak ya. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan dari ketiga. Pak, meluruskan saja Pak. Iya. Mungkin Bapak salah. Itu. Terima kasih Pak. Karena sekali lagi terima kasih atas penjelasannya dari Pak Agus dari Pak Kepala Eskrim. Mungkin karena ya baru kita akan selesaikan mungkin teman-teman paham sudah stop dan sebagainya. Saya baru ketemu dengan PPTK ini sangat senang. Saya pengen juga masalah di Banten juga kalau disorotin Pak. Ya, karena sekarang ini korupsi di sana begitu luar biasa, tertangkapnya masalah Banten mau disikapi dengan bijak Pak. Dan untuk Pak Anak nih saya juga butuh data kebakaran hutan itu udah berapa orang sih Pak yang udah ditahan? Yang bakar hutan udah nggak ditahan? Udah berapa datanya? Sebenarnya triggernya ada 3 triggernya itu. Yang pertama triggernya itu adalah laporan dari pihak pelapor mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Jadi kalau ada laporan transaksi keuangan mencurigakan, kita mulai bergerak mencari. Yang kedua adalah laporan dari masyarakat, Dumas. Jadi kalau Bapak memang melihat ada indikasi korupsi atau pencucian uang, boleh Pak lapor kepada kami, pengaduan masyarakat. Tapi nanti akan jadi laporan intelijen dulu, belum langsung kepada misalnya ditahan dan sebagainya ya. Yang ketiga adalah inquiry. Inquiry itu dari aparat penegak hukum, dari kepolisian, KPK, kejaksaan, meminta bantuan PPATK untuk mendalami aliran dananya, membuka jaringannya.
gitu. Nah, jadi dengan adanya PPATK maka orang sudah tidak lagi bisa, oh saya bekerja sendirian, nggak bisa Pak, karena kelihatan transaksinya itu transferan uang, kirim uang sana, kirim uang ke sini, dibelikan emas, dibelikan mobil, dibelikan rumah, itu ketahuan semua sama kita. Ya, jadi PPATK itu punya kewenangan selain laporan-laporan yang kita terima, kita punya kewenangan hak akses. Saya punya kewenangan hak akses kepada sistem kependudukan. Saya bisa melihat KTP dan melihat kartu keluarga. Dari situ saya juga bisa punya kewenangan mengakses Sismin Bakum. Kalau itu perusahaan, siapa direkturnya, siapa komisarisnya. Saya punya hak akses ke LHKPN. Kalau itu pejabat, ke KPK. Saya punya akses kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melihat tanah-tanah itu sertifikatnya punya siapa. Sehingga susah lari sebetulnya Pak. Susah lari karena kerjasama. Nah ini memang yang perlu dibangun selalu di Indonesia ini adalah sinergitasnya, ya supaya kita efektif. Kalau kita bisa duduk semeja, saya ini terima kasih makanya kepada Majelis Integritas karena mempertemukan kepolisian, PPATK dengan anggota DPR, kapan-kapan dengan KPK, kapan-kapan dengan kejaksaan, kapan-kapan dengan BNN, gitu ya. Dan saya kira ini adalah suatu bentuk inisiatif dari masyarakat dan teman-teman media untuk mendorong kerjasama yang baik antar penegak hukum. Ya, judulnya sih boleh saja provokasi ya, tapi kenyataan di meja tentu kita dengan cara-cara seperti ini akan bisa saling mengenal, saling mendengar, dan saling berbicara satu dengan sama lainnya, apalagi dengan teman-teman media dan masyarakat luas. Karena ini datang dari berbagai kalangan. Saya melihat dari berbagai kalangan ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Yang ditanyakan saya tentang kasus Bapak kalau punya WA saya kirim sekarang. Ya. Jadi jumlah laporan yang diterima polisi yaitu jumlahnya 286. Yang disidik 111 kasus. Dari 111 kasus ini tersangkanya 266. Kemudian yang ditahan 78. Yang kasus yang sudah selesai dan dinyatakan P21 oleh jaksa jumlahnya 9 kasus sampai hari ini. Yang lainnya masih berproses. Nah itu Pak ya. Nah kalau ingin datanya saya kasih. Kalau enggak nanti silahkan minta ke staf saya, gitu ya. Itu kalau data. Karena yang tanya itu ya, saya kira jawaban saya pas. Makasih Pak. Jadi kan perlu semua untuk para panelis kita dari Anam dan Agus. Sebelum acara ini kita tutup karena Pak Anam sama Pak Agus juga ada kepentingan lain di tempat yang lain. Kita akan memberikan akad penyerahan untuk Pak Anam dan Pak Agus. Kami waktu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Aku ini narasumber kok. Ya, kami mau mendadak. Iya Pak. Thank you very much. Bisa. Oke. Kita mulai dulu.